Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Jafar. Saya dari kelas G Akuntansi. Saya di sini akan mempresentasikan artikel yang berjudul Kajian Filsafat Pancasila dalam Pendidikan Mutlak di Indonesia. Filsafat Pancasila. Filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada sebab asal dan ada hukumnya. Istilah filsafat secara ekonomis merupakan pandangan kata filsafat Arab. Kata filosof Arab, kata filosof merupakan menjemuk yang tersusun dari kata fiso atau kasih sayang, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmah, keartifan, pengetahuan. Yang pertama, menurut batasan modern, filsafat artinya antara lain sebagai ilmu yang berusaha untuk memahami semua hal yang timbul dalam keseluruhan lingkungan manusia. Dengan ini diharapkan agar manusia dapat mengerti dan mempunyai pandangan menyeluruh dan sistematis mengenai alam semesta dan posisi manusia di dalamnya. Yang ada maksud dengan di dalam ini adalah bahwa manusia itu merupakan kesatuan dari dunia. Dengan adanya manusia, tentu manusia mempunyai cara berbeda-beda melalui batasan-batasan mengenai filsafat di atas. Maka filsafat menurut manusia selalu berpikir mengenai keadaan alam. Manusia seharusnya memiliki pengetahuan mengenai keberadaannya. Dan lebih dari itu, filsafat mengharapkan manusia dapat memaknai segala sesuatu di balik dari pengetahuan atau pengalaman sebagai jawaban terhadap keadaan di mana manusia itu berada itu. Artinya manusia selalu dapat memaknai gejala yang dijumpai dalam konteks hidupnya sebagai sesuatu yang tidak ada dan menjadi ada melalui pengetahuan yang dimiliki. Mencermati pengetahuan filsafat di atas, maka filsafat Pancasila juga perlu didefinisikan sesuai dengan filsafat, bahwa pembahasan serta filsafat adalah pembahasan Pancasila pada makna dan pengertian yang sebenar-benarnya, termaksud pengertian untuk memahami apa yang ada di balik makna Pancasila dan memiliki pengetahuan terhadap Pancasila sebagai suatu kesatuan yang dimiliki sistem pemikiran rasional, sistematis, terdalam dan menyeluruh. Ada 4 macam sebab kausa yang menurut Notonagoro dapat digunakan untuk menetapkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara, yaitu sebab berupa materi, kausar material, sebab berupa bentuk, kausar formalis, sebab berupa tujuan, kausar finalis, dan sebab berupa alas mulai karya. Kausal efisien. 3. Demikian juga untuk memahami pengetahuan Pancasila dapat dipahami dari hakikat Pancasila itu sendiri. Memahami filsafat Pancasila memerlukan juga kajian dari hakikat bangsa dan negara Indonesia dengan mendidik mutlak. Peserta didik mampu menerima perbedaan, kritik, dan memiliki rasa empati,
toleransi pada sesama tanpa memandang golongan, status, general, dan kemampuan akademik, bahwa pendidikan mutlak bermakna sebagai proses pendidikan secara hidup, menghormati tulus, toleransi terhadap keragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga peserta didik kelak memiliki kelenturan mental bangsa dan bangsa dalam menyikapi konflik sosial di masyarakat. Sementara itu pula Gorsuch mendefinisikan pendidikan mutlak sebagai pendekatan untuk mengubah pendidikan secara holistis dengan mengkritik dan memperhatikan pada kelemahan, kegagalan, dan karakter, di mana pendidikan akhir-akhir ini, kemudian sosial, perusahaan pendidikan, dan dedikasi menjadi landasan pendidikan mutlak dalam pendidikan, agar semua siswa dapat mewujudkan semua potensinya secara penuh dan menjadikannya sebagai manusia yang sadar dan aktif secara lokal, nasional, dan global. 9. Filsafat Pancasila terhadap pendidikan mutlak di Indonesia. Kajian filsafat Pancasila terhadap pendidikan mutlak akan terfokus pada nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, yaitu Tuhan yaitu sebagai kuasa prima, manusia yaitu mutlak individu, dan mutlak sosial, suatu yaitu kesatuan memiliki pribadi sendiri, rakyat yaitu unsur mutlak. Negara harus bekerja sama dengan gotong royong dan adil, yaitu memberikan keadilan kepada diri sendiri dan orang lain. Ia menjadi haknya adalah nilai-nilai dapat filsafat Pancasila yang menjadi kajian pendidikan mutlak menjadi sangat relevan dalam ucap menjadi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai integrasi terhadap keragaman dan kehidupan sosial budaya. Pancasila dalam sila-sila Pancasila untuk pendidikan mutlak dapat diharapkan sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, agama diajarkan dalam konteks pendidikan mutlak sebagai yang tidak terpaksakan dengan makna ketuhanan. Manusia memiliki hubungan sebab akibat yang langsung dengan Tuhan sebagai kekuasaan. Sebab pertama. Yang kedua, nilai ketuhanan diajarkan dalam pendidikan mutlak sebagai motivasi dasar yang paling penting dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Tidak diberikan penyimpangan dari ketentuan yang digariskan oleh Tuhan. Yang ketiga, memaknai Tuhan dalam pendidikan mutlak sebagai suatu ketentuan keyakinan bahwa Tuhan ada dalam objektifnya. Yang keempat, pendidikan mutlak mengajarkan bahwa manusia mendapat Tuhan untuk terlibat dalam lembaga-lembaga masyarakat
5. Keanekaragaman dalam negara Indonesia adalah pemberian Tuhan pendidikan mutlak, mesti memaknai keanekaragaman. Yang keenam, Pancasila sebagai dasar negara dalam menerapkan untuk pendidikan mutlak mesti ditanamkan sebagai suatu ajat atau keharmonisan sebagai sumber nilai. Yang ketujuh, mengkaji dalam pendidikan mutlak bahwa negara Indonesia tidak melaksanakan agama dan kepercayaan Tuhan yang Maha Esa. Itu merupakan suatu keyakinan hak asasi yang paling fundamental. Yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, pendidikan mutlak haruslah mengkaji bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab dimaknai juga oleh sila pertama sampai sila kelima. Fundamental sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, pendidikan mutlak perusahaan mengkaji bahwa kemanusiaan yang pertama, pendidikan mutlak seharusnya mengkaji bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab dimaknai juga oleh sila pertama sampai sila kelima dari Pancasila. Yang kedua, kajian pendidikan mutlak terhadap manusia seharusnya terfokus pada pembahasan bahwa manusia memiliki kodrat sebagai makhluk Tuhan, sebagai pribadi, dan dapat hidup sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, perilaku manusia dalam pendidikan mutlak seharusnya perilaku yang watak, berlaku, berhati-hati, di mana setiap perbuatan seharusnya merupakan hasil pertimbangan akal, rasa, dan kehendak, juga secara watak keadilan, watak kesederhanaan, dan watak keteguhan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Yang pertama, memaknai sila ketiga dengan keempat lainnya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Yang pertama, memaknai sila ketiga dan keempat sila lainnya. Dalam Pancasila, kata satu adalah mutlak dan tidak terpecah atau menjadi bagian-bagian suatu. Bagian-bagian satu adalah tanggal dan satu yang tersusun dari pembangunan suatu kesatuan. Yang kedua, pendidikan mutlak seharusnya mendefinisikan persatuan Indonesia sebagai wujudnya persatuan wilayah, bangsa, dan negara Indonesia tidak memiliki sifat keterpisahan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, pendidikan mutlak haruslah menjiwai sila-sila keempat, juga merupakan kesatuan dan sila-sila lainnya. Yang kedua, sila keempat memiliki mutlak yang berintikan demokrasi. Yang kekeluargaan, gotong royong, keadilan sosial oleh rakyat secara bersama-sama. Yang ketiga, rakyat sebagai bagian mutlak memiliki kedaulatan sebagai mendukung menyelenggarakan kepentingan bangsa dan negara. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, sila kelima,
senantiasa merupakan suatu kesatuan dengan sila yang mendahulunya. Yang kedua, pendidikan mutlak sebagai menjiwai sila kelima dalam konteks manusia sebagai mutlak sosial dalam suatu keseimbangan berdasarkan hakikat adil. Baik, itulah presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.